Pasar bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah ruang sosial, tempat orang bertemu, bertukar cerita, dan menguntungkan hidup. Dalam dokumenter ini, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat pasar pagi Salatiga melalui kacamata seorang pedagang daging ayam yang telah menjalani usahanya selama lebih dari 10 tahun. Bukan hanya soal transaksi, tapi bagaimana sistem sosial dan budaya dan bergerak dan di balik keranjang daging, timbangan, dan waktu subuh. Dari video ini akan menjelaskan bagaimana profil subjek observasi dari Ibu Esther. Kami telah mewawancarai Ibu Esther, ialah pedagang daging ayam di Pasar Salatiga. Beliau adalah warga Blotongan di kota Salatiga dan telah berdagang selama 11 tahun. Aktivitas dagangnya dimulai dari jam 2 dini hari hingga sekitar pukul 6.30 pagi. Ia menjalankan usaha bersama suaminya dengan sistem kerja keluarga. Daging ayam yang dijual berasal dari rumah potong ayam atau milik pribadi. Artinya, memotong dan menyuplai dagangannya secara mandiri tanpa menguntungkan pada pihak ketiga. Ya, berikutnya aturan dan waktu struktur sosial pasar. Aktivitas pasar pagi diatur oleh kebijakan dari Dinas Pasar yang menetapkan waktu operasional sangat ketat, dimulai sekitar jam 2 pagi dan harus bersih pukul 6.30 pagi. Setelah itu, area pasar dialihfungsikan menjadi lahan parkir. Ini menunjukkan adanya sistem sosial formal yang mengatur tata ruang dan waktu demi menjaga ketertiban dan sirkulasi fungsi kota. Para pedagang mengikuti aturan ini secara kolektif yang membentuk budaya disiplin dan adaptasi khas masyarakat pasar. Lalu hubungan sosial, yaitu solidaritas dan dukungan. Ketika ditanya soal hubungan dengan pedagang lain, Ibu Esther menjawab singkat namun padat. Saling membantu. Jika stok kurang, bisa saling meminjam. Jika ada kelebihan, bisa saling berbagi. Ini menunjukkan adanya modal sosial berbasis kepercayaan dan solidaritas. Dalam sosiologi, ini disebut sistem sosial informal yang tidak tercatat secara hukum, tapi kuat dalam praktik. Pasar menjadi semacam komunitas kecil, di mana etika dan rasa saling percaya menjadi dasar interaksi. Konsumen dan pola distribusi. Konsumen utama Ibu Esther ini berasal dari pabrik-pabrik serta pedagang kecil keliling seperti gerobak sayur. Artinya, transaksi yang terjadi bukan hanya untuk konsumsi akhir, tapi bagian dari rantai distribusi ekonomi mikro. Saat permintaan turun, seperti saat Idul Adha, masyarakat mendapat daging kurban dan karena itu daya beli menurun drastis. Namun, Ibu Esther sudah terbiasa menghadapi fluktuasi ini. Ia menyiasatinya dengan menyimpan spare modal untuk melakukan dan menyesuaikan volume produksi. Ketidakstabilan harga dan strategi bertahan. Harga daging tidak selalu stabil, kadang naik permintaannya, kadang turun karena stok melimpah.
Bagi pedagang seperti Bu Esther ini, resiliensi menjadi kunci utama. Ia menyimpan cadangan dana, menyesuaikan volume potong, dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam bahasa sosiologi, ini menunjukkan budaya adaptif dalam sistem ekonomi tradisional. Pasar bukan hanya tempat menjual produk, tapi tempat belajar menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Berikutnya, teknologi dan digitalisasi pasar. Walaupun belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, sistem retribusi pasar sudah dilakukan secara elektronik. Pedagang mentransfer biaya bulanan untuk grup yang terorganisir sebagai bentuk partisipasi dan keterikatan mereka dengan pengelola pasar. Ini mencerminkan asimilasi nilai modern ke dalam struktur pasar tradisional. Perubahan tidak datang seperti badai, tapi seperti gerimis yang perlahan membasahi tanah lama. Pasar tetap pasar, tapi lebih efisien dan tertata. Struktur sosial antara formal dan budaya lokal. Struktur sosial di pasar terbagi dengan dua macam. Pertama, struktur formal yang dikontrol oleh pemerintah, iuran, jam operasional, dan perizinan. Kedua, struktur budaya lokal, kepercayaan antar pedagang, gotong royong, dan rasa hormat satu sama lain. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi menjalankan berdampingan, saling mengisi dan menguatkan. Inilah bentuk nyata dari sistem sosial budaya, bukan sesuatu yang abstrak, tapi hadir dalam keseharian. Penutup, belajar dari pasar. Dari luar, pasar terlihat sederhana, ramai, sesak, kadang kotor, tapi dari dekat kita menemukan sesuatu yang lebih dalam, seperti nilai, sistem, dan kehidupan. Dapat lihat di sini Ibu Esther dan ratusan dagang lainnya tak hanya menjalankan ekonomi rakyat, mereka juga memelihara budaya kerja, budaya saling membantu, dan budaya bertahan. Pasar Pagi Salatiga adalah potret kecil dari Indonesia yang lebih luas, dinamis, kompleks, tapi tetap hidup karena manusia-manusianya. Kami belajar bukan hanya dari jawaban, tapi dari cara mereka hidup. Karena di balik setiap potongan daging, ada cerita tentang perjuangan, sistem sosial, dan budaya yang terus bernafas. Inilah hasil observasi kami berdasarkan mata kuliah sistem sosial budaya. Banyak hal dalam observasi pasar ini menjadi pelajaran kami dan diharapkan bagi kalian yang menonton ini menjadi motivasi kita. Kalau kita hidup dalam bersosial dan tentunya memiliki sistem yang membentuk kita sampai sekarang. Sekian dari video ini. Terima kasih.